Shalom sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani dan kali ini kita akan berbincang dengan tema Yesus dan Hukum Taurat dengan subtemanya Jangan Berzina. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan di mana kami boleh belajar menjadi murid Kristus di tengah-tengah zaman saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan untuk kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Dan berkati sebentar kami hendak sharing bersama, kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta. Ya, ini kita berempat. Ya. Kita bersama-sama akan bahas topik yang berikutnya, yaitu jangan berzina. Kita akan baca dulu di dalam Matius 5 ayat 27 sampai ke 30. Ya, kita baca bergantian ya. Dari ayat 27 dari Bu Juli, saya 28 dan seterusnya. Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Kalau kita baca di sini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Berarti ada firman yang pernah didengarnya. Itu merujuk kepada kitab Keluaran 20 ayat 14. Memang di situ tertulis jangan berzina. Nah, kita lihat di sini ketika Tuhan menuliskan ini, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Sama. Berbeda dengan yang kemarin, jangan membunuh, itu ada embel-embelnya belakangnya. Tapi ini tidak, ini sama. Tapi Yesus lebih menegaskan lagi apa yang dimaksud dengan jangan berzina. Jadi Yesus itu datang menjelaskan. Jadi dulu kita pernah berbicara bahwa hukum Taurat ini bayang-bayang dan perjanjian baru itu penggenapan dari semuanya. Jadi secara utuhnya, gambaran secara utuh itu terlihat jelas. Nah, di sini Yesus sedang menjelaskan tentang perzinahan. Nah, pada zaman dahulu, kita nanti akan bongkar bagaimana perzinahan itu sebenarnya bagaimana. Kita akan berbincang-bincang bersama-sama, kita akan berdiskusi. Kalau dengar kata berzinah, ini menurut Bapak-bapak dan Ibu, ini kira-kira apa ya? Mungkin Mas Julius punya gambaran tentang perzinahan ini sebenarnya bagaimana? Iya, mungkin saya melihat dari sisi dalam konteks budaya patriarkal kuno yang lebih poligamis, diskriminasi gender itu terjadi. Seperti yang saya baca, termasuk dalam konsep perzinahan. Jadi pada saat itu seorang laki-laki itu diberi kelonggaran dalam eksploitasi seksual dengan siapa saja. Jadi sejauh perempuan yang terlibat di situ bukanlah istri orang lain. Jadi ketika wanita atau perempuan itu bukan istri orang lain, maka laki-laki itu dianggap telah tidak berzina gitu. Sah. Jadi perzinahan itu hanya ketika mereka itu merampas hak orang lain. Jadi Contoh milik istrinya orang lain. Ya, baru itu disebut
Perzinahan. Iya. Jadi mereka lebih ke pelanggaran hak, ya pelanggaran hak orang daripada soal kebejatan moral gitu. Itu pada zaman dulu. Iya, betul. Ya, pada Bahkan itu lebih ke ini, Pak. Contoh jelasnya malah orang-orang Yahudi ya saat itu apabila seseorang Yahudi yang bersetubuh dengan budak perempuannya, hal itu tidak terlalu dipersoalkan. Tidak terlalu dipersoalkan sehingga karena apa? Karena tidak ada hak orang lain yang dilanggar. Jadi itu pun jadi fenomena umum di Timur Tengah kuno saat itu. Jadi saya sudah biasa. Ini yang mau dibenahi sama Yesus. Betul. Ya. Kalau begitu, kalau dengan perempuan lain, pokoknya bukan istri orang lain, Ya, tidak melanggar hak. tidak. Sah, tidak masalah itu. Ini bukan berzina. Sah, tapi bukan untuk kita ya, Pak. Ingat, jangan pakai perjanjian lama karena sudah perjanjian baru sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus ya. Jangan cari celah-celah. Ya. Dari sini akan muncul kayak dua kutub ini. Ini boleh dilakukan. Oh ini, nah kalau begitu yang pria lebih punya potensi ke sana, iya kan? Iya. Pria lebih potensi, pokoknya aku mengingini, pokoknya bukan istri orang lain, asal itu budakku sendiri nggak masalah, tapak itu mau diapakan terserah. Iya. Nah itu kesalahan. Itu yang mau dibenahi Tuhan Yesus. Mau dibenahi Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Nah ini menarik kata-kata ini. Memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah ini perzinahan itu tidak mungkin dilakukan tanpa nafsu. Ya, nafsu ini yang liar. Iya. Nah, kalau nafsu ini liar, maka sebenarnya rusak semua tatanan. Ya, Betul. nah kata-kata setiap orang yang memandang perempuan, apakah tidak boleh memandang perempuan? Menurut Pak Charles bagaimana? Kalau memandang boleh-boleh saja Pak, tapi jangan terlalu berlamaan dan berlebihan. Tidak boleh berlama-lamaan. Akhirnya merenungkan. Nah, kita merenungkan, kita meresapi, nanti akhirnya berkembang. Timbul keinginan. Timbul keinginan. Kalau setiap orang yang memandang perempuan, nah tidak stop sampai di sini ya, memandang perempuan dan menginginkannya, ini memandang. Kalau memandang perempuan dan menginginkannya, misalkan Mas Julius ini ya, ini kalau ada seorang yang belum menikah, memandang perempuan dan menginginkan dia jadi istrinya, boleh atau tidak? Dalam konteks menginginkannya, oh saya ingin punya pasangan seperti itu. Dalam konteks, oh ya karena dia apa? Karena dia pintar, karena dia mengasihi sesama, karena dia bijak. Saya rasa selama konteksnya sampai di situ Boleh, tepat sih. boleh ya. Tapi masalahnya Tapi kan ini ditulis gini. gini, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya pasti ada suatu pesan yang tersendiri nih. Iya. Menginginkan yang bagaimana? Nah, coba kita lihat kalau dilihat di terjemahan yang lain ya. Bisa minta tolong Pak Charles bacakan yang di versi King James ya. Mungkin bisa lebih jelas. Matius 5 ayat yang ke-28. But I say unto you that whosoever look on a woman to lust after her had committed adultery with her already in his heart. Ada kata tulas.
Nah ini yang berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ya, Nah, menginginkan nggak apa sebenarnya menginginkan. Apalagi biasa kan kalau seorang pria kumpul sama pria kemudian lihat ada perempuan yang lewat seksi itu bagaimana? Nah, nafsunya muncul atau tidak? Tapi asik juga ya kadang-kadang kalau pria ketemu pria terus ngomongin wanita. cenderungnya begitu. Ya. Bagaimana? Normalnya begitu ya. Kalau wanita sama wanita, Sama. oh sama. Saya pikir ini, saya merasa Aktor Korea terhakimi. Bu ya, aktor-aktor Korea. Ya, lihat aktor-aktor Korea, Aktor waduh. Korea atau pria-pria dengan roti Gimana? sobek begitu. Oh, pria-pria dengan roti sobek maksudnya, oh six pack ya kayak roti gini. Iya, six pack kayak roti sobek. Wah, ya asal gini, timbul nafsu atau tidak, menurut saya. Kalau timbul nafsu, berbahaya ini. Sesuatu yang sering dihadapi di dalam kehidupan kita dan sulit untuk dihindari. Tidak mudah untuk dihindari, bukan berarti tidak bisa, tapi tidak mudah. Dibutuhkan sebuah perjuangan, Tekad bulat. effort yang kuat ya. Kesadaran. Tekad yang bulat tuh mengingini atau tekad bulat Menghindar, Mendekat atau menjauh? berlari untuk mendekat atau menjauh ini yang. kuat-kuatan. Ya kalau kita ini yang gini lah. Di tempat-tempat kayak tempat-tempat wisata, mall, Ya. itu seringkali orang mengatakan aku cuci mata lah. Ya Bali biasanya itu Pak. Di Bali. Bali Ah. biasanya. Pantai-pantai. Pantai-pantai saya teringat film Baywatch. Ini Waduh, ini para pria jadi pengakuan semua. Jadi ya kalau di pantai ya di Bali itu kita lihat dengan budaya yang macam-macam. Bagaimana pikiran kita? Hal yang nggak bisa dihindari pula Iya. ya. Ya, mata kita tidak bisa menghindari. Dan kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Masa mau ke Bali kita mau tutup mata begini? Gimana, Sidis? Iya, memang kalimat di sini memang menginginkannya itu bahasa Inggris versinya hampir sebagian besar itu memang lebih condong lebih tepat dengan konteks bahasa asli Yunaninya. Ya, Melihat dengan hawa nafsu itu bukan sesuatu yang kalau kita boleh jujur, hampir mungkin setiap pria yang berjumpa dengan hal-hal yang seperti itu, terlepas di situasi dan kondisi yang seperti apa, ini bukan hal yang mudah untuk kita hindari dan bukan hal yang mudah pula untuk jujur. ya, Karena ini adalah suatu hal yang berkaitan dengan moral. Tentunya kita untuk mengaku itu sulit. Padahal kalau saya pribadi, setelah saya punya pasangan saya lebih nyaman. Sebelum saya punya pasangan dulu saya pernah punya guru rohani yang mengajarkan bahwa ketika kamu bagaimana saya menghadapi itu. Karena saya dibukakan sesuatu hal yang lebih rohani sulit juga gitu. Oh ya harus kuat berdoa, berpuasa dan segala macam itu enak ketika itu di lingkungan yang Rohani. Gimana kita Ketika sendiri. berhadapan dengan lingkungan ya misal di Bali, misal di mall dengan situasi kondisi masa kita mau tegur orang, pakaianmu ya terlalu seksi, saya jadi berdosa. Kan enggak mungkin. Bisa-bisa kita diomelin orang, ya kamu beliin lah saya baju yang bagus, yang tertutup. Rasanya nggak mungkin dan kita nggak bisa hindari situasi kondisi yang seperti itu. Nah saat itu saya diajari hal yang lucu tapi kok ya saya jalankan. Saya cuma jalankan dengan 2 teman saya waktu itu. Saya disuruh pakai karet gelang. Untuk apa? Dulu itu kita kalau suka naik eskalator kalau di mall-mall waktu zaman kita kerja di Jakarta dulu, eskalatornya itu tinggi-tinggi. Nggak kayak di beberapa tempat kan cuma pendek-pendek, ini tinggi-tinggi. Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang berpakaian yang minim, aduh itu ngeri. Nah kita dulu suka dibilang, ketika kamu melihat sudah mulai melihat dengan nafsu, patokannya apa sih nafsu? Kalau saya nggak tahu yang lain. Saya mulai debar-debar, deg-degan saya ini. Wah ini udah nafsu. Saya langsung tarik itu karet gelang, saya jepretin. Kalau saya masih nggak sadar, saya ulang lagi.
Sampai saya kayak, aduh, saya terhentak kaget. Di situ saya mulai sadar, antara saya mulai mengalihkan pandangan untuk melihat ke samping, atau bahkan kadang-kadang kita berdua ini balik badan. Jadi eskalator ke atas, kita lihat ke bawah. Dulu kita suka dibilang orang aneh. Itu waktu itu, tapi ketika saya punya pasangan, Karet gelangnya di bawah pasangan. saya belajar untuk terbuka sama pasangan. Terlepas pasangan saya tahu atau enggak. Kalau pagi bareng-bareng jalannya, pasangan saya pasti selalu tahu kalau saya ngelirik. Tapi kalau enggak, siapa yang tahu? Dan untuk ngaku itu kan enggak gampang. Nah, saya belajar buat ngaku. Sebenarnya waktu saya ngaku itu enggak mudah. Malu. Karena itu hal moral. Aduh, malu. Ya ampun, masih aja kayak gitu, nafsu gitu ngeliat gitu. Tapi saya belajar jujur. Saya enggak bisa bohong ini. Saya cerita. Aku tadi ke sana ngelihat gini, ada yang begini, ada yang berpakaian minim. Saya debar-debar deg-degan. Kayaknya ini udah mengarah ini. Kalau saya nggak cerita, kenapa saya cerita? Saya ingin menolong diri saya sendiri. Saya cerita ke pasangan saya, terlepas pasangan saya marah, terlepas dia kecewa, terlepas saya harus menanggung malu cerita sama pasangannya. Tapi saya tahu ini menolong saya untuk tidak jatuh dosa lebih dalam. Itu yang saya lakukan. Iya. Mas Julius, pernah nggak Mas waktu tadi cerita mencoba narik karet gelang itu karet gelangnya putus waktu ditarik? Kalau putus enggak, tapi waktu ditarik berkali-kali Gak sadar. enggak sadar-sadar itu masih itu terjadi. Jadi saya rasa itu sebuah hal yang harus dilakukan terus-menerus sih Pak. Usaha. Betul. Saya kira pernah ditarik berkali-kali putus, akhirnya pengertiannya jadilah kehendakmu. Hari-hari ini yang paling kalau kita nggak mendisiplin pikiran kita, yang paling berbahaya adalah olahraga, di mana hari-hari ini olahraga bersepeda. Ya, Itu tidak hanya olahraga, ya, juga ada unsur fashionnya di sana Pak. ya ada unsur passionnya. Terus gimana yang jadi daya tarik bukan sepedanya. Saya pernah dikirimi foto sama istri saya. Ih, bagus ini. itu Salah paham. itu dites saya. Ini bagus sepedanya atau bagus yang naik sepeda? Wah, ya Tuhan. Ini ujian ini. Tapi tergantung kita begini. Kita ini bernafsu atau tidak ketika lihat itu. Iya. Ada orang yang bernafsu tetapi langsung ada fisik orangnya kelihatan. Ada yang bernafsu tapi fisiknya tidak kelihatan. Orang-orang yang sering nonton foto-foto porno, video-video porno itu kan dia tidak tahu orangnya. Tapi nafsunya mulai muncul, dan ini lasnya ini, yang nafsunya ini yang berbahaya. Mungkin ini masih berkaitan yang kita bahas minggu lalu ya Pak. Ketika kita punya ada sesuatu ganjalan, segeralah untuk berdamai itu. Iya. Rasanya itu menolong di posisi ini. Ketika kita mulai, kan yang tahu bukan orang lain ketika kita mulai bernafsu. Diri kita. Segeralah berdamai dengan diri kita. Entah kita cari teman untuk jujur atau Ya. gimana gitu. Segeralah kita juga kebenaran, kita cari kebenarannya, atau kalau tidak kita segera beraktivitas yang lain. Mengalihkan. Iya. Menyibukkan diri. Nah, pengalian ini bersifat sementara kalau pengalian. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, maka Ketika itu terulang ya. terulang lagi, Bisa akan bisa jatuh. Ya, seekor monyet itu ya, kalau ada angin kencang, dia tidak akan terjatuh karena dia pegangan kuat. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi, dia mulai ngantuk, dia akan terjatuh. Mungkin dengan goncangan-goncangan seperti foto dan lain sebagainya nggak masalah. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang menarik, bau parfumnya wangi, ngomongnya enak, sekali nggak masalah. Tapi kalau berulang kali bisa jatuh loh. Kita bisa terpancing, apakah kita bernafsu atau tidak. Nah, yang tahu kita sedang nafsu itu muncul atau tidak,
itu diri kita sendiri. Ya. Terus gini, nafsu itu salah atau tidak? Nah, gimana Pak Charles? Kalau menurut saya nafsu sebenarnya tidak salah, Pak. Itu bisa dibilang kan suatu benda yang Benda, jangan benda Pak. kayak hal yang jadi akan timbul masalah itu kan dengan kita yang tidak bisa mengendalikannya itu. Jadi kan kita sebagai misalnya bisa dibilang kayak dengan adanya komputer teknologi yang ada sekarang, Ya. itu kan banyak membuat anak-anak akhirnya menjadi kecenderungan seperti autis, akhirnya mereka kurang sosialisasi apa semua. Sebenarnya kalau kita bisa bilang kan itu bukan salah penciptanya atau gadgetnya itu, iPad-nya atau handphonenya itu. Itu tidak salah. Yang salah itu kan bagaimana si penggunanya itu. Ya. Ya, kan itu sebenarnya diciptakan untuk membantu kita mungkin bekerja atau memudahkan aktivitas kita dalam hidup. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya yang diciptakan itu. Jadi sebenarnya kalau nafsu itu ya kalau saya bilang tidak ada salah, itu kan memang diciptakan sesuai pada tempatnya, yaitu untuk pasangan hidup kita yang sudah ditentukan Tetapkan itu sama yang Tuhan. kita miliki itu. Nah, itu diperlukan itu mungkin sebagai kalau bisa dibilang sebagai kayak orang memasak itu adalah bumbu-bumbunya, Ya. ya kan, sebagai untuk menjaga keharmonisan. Ya, cuman yang jadi masalah kan ini dimanfaatkan untuk hal yang lain. Yang Sudah bukan diselipkan, pasangannya. betul, yang sudah jadi dikembalikan ke orangnya ini salah melakukannya atau salah persepsinya. Ya. Juga begini, nafsu kalau sama pasangan kan boleh tadi ya. Betul. Boleh. Kalau ada begini, ada kasus begini. Ketika pengen gairahnya itu pengen muncul bersama dengan pasangannya, dia nonton video porno. Menonton video porno supaya fantasinya berjalan. Terus dia melakukan hubungan dengan pasangannya. Itu boleh atau tidak? Saya rasa nggak tepat ya. Iya. Saya rasa nggak tepat karena Jadi sebelumnya dia tidak ada gairah dengan pasangan, untuk menggunakan membangkitkannya. metode supaya menimbulkan itu dia mencari sarana lain gitu kan. takutnya, Alat bantu. takutnya itu ketika kita berhubungan dengan pasangan yang kita bayangkan adalah yang kita Yang tonton. kita tonton. Nah, itu kan sudah jadi dosa. Betul. Ya. Yang ditonton, jadi waktu melakukan hubungan dengan pasangannya membayangkan orang lain. Iya. Betul. Nah, Betul. Itu kalau pas tidak ada pasangan, ini bisa melakukan perzinahan karena pikirannya yang tadi masih tetap di sini. Iya. Iya. Potensi mengarah ke sana. Jadi kenapa Tuhan mengatakan gini? Jika seseorang memandang dan menginginkan, tadi dikatakan di King James-nya itu menginginkan itu dan bernafsu, itu kan ada potensi nanti ke arah perzinahan Iya. yang secara fisik. Sudah berzinah di dalam hati. Iya. Tuhan Karena mengatakan gara-gara itu melihat jadi nafsu kan. penyebabnya. Pelampiasannya ke pasangan. Nah, itu Iya, dosa. dosa. Iya. Betul. Dosa. Iya, pelampiasannya ke pasangan dan ketika melakukan hubungan dan pikirannya masih di film itu tambah baik. Iya. Iya. Artinya bahwa Tuhan pun tahu setiap manusia, khususnya kalau di sini kan memang yang dibahas laki-laki begitu ya. Setiap orang yang memandang perempuan dengan nafsu birahi. Artinya Tuhan tahu bahwa setiap kita tuh punya batas kemampuan dan Tuhan mau berkata bahwa perzinahan itu tidak berzina itu fisik gitu. Fisik baru dikatakan berzina, tidak seperti itu. Tapi yang timbul dalam hati ketika nafsu itu menjadi liar, itu pun adalah sebuah perzinahan. Dan Tuhan tahu
Tuhan tahu batas kemampuan kita, pasti Tuhan Iya. tahu. Makanya di ayat yang ke-29 30 kan berkata, jika matamu yang kanan yang menyesatkan engkau, cungkilah. Jika tangan kananmu yang kanan menyesatkan, penggalah dan buanglah. Artinya ada jalan-jalan masuk, sarana-sarana yang bisa berpotensi untuk menimbulkan hawa nafsu, birahi yang tidak tepat tadi itu. Tuhan tahu, Tuhan peringatkan gitu artinya. Ya. Jadi ini jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Mata ini kan berbicara tentang panca indera. Iya. Nah, panca indera ini yang jadi gate-nya. Jadi Salah satu pintunya untuk masuk ke nafsu tadi. Hmm. Seandainya itu bukan mata, bagaimana? Ini kan berbicara masalah pria, karena kejatuhan pria kebanyakan di mata. Jadi seandainya Jadi bukan pria dari tidak mata, mempunyai bukan mata dari gitu mata, ya. bukan dari mata turun ke hati, tapi dari mata turun ke nafsu. Iya kan? Ya, biasanya laki-laki kan, ya kita fair saja ya, laki-laki seperti itu, dari mata turun ke nafsu. Tapi kalau dari, misalkan orang laki-laki tidak punya mata, Bisa nafsu enggak ya? bisa nafsu enggak? Bisa terhindar, apakah bisa terhindar dari Iya, bisa perzinahan terhindar ini? dari, Iya. apakah bisa terhindar dari itu? Kayaknya masih tidak bisa, Pak. Kan bisa juga dari indera sentuhan, Ya. atau dari pendengaran, penciuman. Kan kadang juga kita, misalnya kita kayak pergi ke mall gitu, kita mata belum melihat orang tersebut, tapi karena entah kita Parfumnya. berpapasan atau orang itu melewati belakang kita tercium aroma parfumnya. Serang Atau gitu ya. juga suaranya gitu waktu dia berbicara apa, itu kan kayak sudah bisa mengundang di pikiran kita. Seluruh panca indera ini berpotensi sebenarnya. Ya memang dari panca indera itu akan masuk ke pikiran. Nah, kembali ke sana. Jika seseorang itu memandang perempuan serta menginginkan, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hatinya itu ya bukan masalah emosi, bukan masalah perasaan, tapi hati di sini lebih ke pikiran. Ya, makanya di sini dikatakan ini kan sudah berzina di dalam pikirannya sebenarnya. Iya. Makanya Paulus bilang pikiran itu adalah medan pertempuran ya. Ya, Jadi konflik di dalam diri sendiri. konflik. Nah, ini penyebabnya kayak kemarin kita berbicara masalah jangan membunuh. Ternyata penyebabnya dari pikiran. Iya. Nah, ternyata juga perzinahan itu penyebabnya juga dari Pikiran. pikiran. Jadi pikiran ini kalau tidak dikendalikan, liar pikiran ini. Kalau sudah liar berbahaya. Tadi di orang-orang Yahudi pada zaman itu, oh enggak apa-apa, ini kan budakku, oh enggak apa-apa, ini kan bukan istri orang lain, enggak apa-apa. Tapi Yesus lebih mengarah gitu, pikiranmu yang liar itu menyebabkan kamu berzina. Dan perzinahan ini tidak disukai oleh Tuhan. Nah, lebih menuju kepada itu. Maka ayat 29, jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah. Buanglah, itu lebih baik bagimu jika dari satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya gini, kalau panca inderamu ini menyebabkan engkau berdosa dan engkau terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya, ya atasi dulu panca inderamu. Iya. Atasi panca inderamu supaya nggak liar lagi. Supaya hubungan dengan Tuhan ini tetap Iya. terjaga. Daripada kita punya panca indera yang sempurna tapi itu membawa kita terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya. Iya.
Jadi kalau begitu kira-kira bagaimana tips dan triknya? Nah, Karena ini beberapa saat yang lalu saya pernah mendengarkan sebuah hasil survei begitu ya, di masa-masa pandemi justru angka perselingkuhan itu meningkat. dan angka Jadi, perceraian meningkat juga. Iya, sebanding dengan angka perselingkuhan itu, karena identifikasi perselingkuhan itu ternyata ada tahapannya begitu ya. Nah, ternyata dari situ diteliti, disurvei ke beberapa orang, itu justru meningkat di masa-masa pandemi. Dan berita buruknya itu juga melanda di kalangan anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku sudah percaya. Saya pikir perlu kita berpikir, maksudnya berdiskusi dengan sebuah pikiran terbuka bahwa kita menghadapi fenomena seperti itu dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Mungkin tips dan triknya bagaimana? Kita kan nggak mungkin membuang pikiran kita. Iya, Ya. Kita kan nggak mungkin membuang mata kita. betul. Kalau ini diartikan secara letterlek gitu ya, Iya. maka banyak orang yang matanya hilang. Banyak orang yang tangannya buntung. Iya. Pasti Tuhan punya maksud ini, punya di balik semuanya ini ada yang Tuhan inginkan. Berarti kalau kita tidak mungkin membuang organ-organ tubuh kita tidak mungkin membuang otak kita, apa yang harus kita lakukan? Mata kita melihat, tapi jangan bernafsu mengingininya. Setelah mata kita mungkin tangan yang membuat kita berdosa. Kalau ini lebih mengarah ke seperti orang Yahudi ke fisik sudah. Iya. Kalau sudah ke fisik, kita tidak mungkin membuang tangan kita. Karena penyebabnya adalah pikiran kita. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau pikiran kita alihkan, seperti tadi Mas Julius tadi ya, pikiran dialihkan. Sementara itu bisa menolong. Tapi bagaimana ketika keadaan diri kita pas dalam keadaan down, dalam keadaan hubungan dengan pasangan itu sedang tidak harmonis. Ini potensi itu muncul pasti. Iya. Maka tipsnya adalah begini, seperti Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 8. Saya minta tolong. Sudah mendapatkan Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kita sadar bahwa peperangan itu ada di dalam pikiran kita sebenarnya. Bagaimana cara? Pikirkan yang pertama apa? Pikirkan yang semua yang benar. Ketika menginginkan ada orang, terus kita menafsu, kita mulai muncul, kita mulai menginginkan, itu benar atau tidak? Tidak benar. Maka kita bisa terhindar. Memikirkan yang mulia, apakah itu mulia kalau kita bernafsu menginginkannya? Tidak. Ini pas sekali ini. Semua yang adil itu bukan milik kita, bukan pasangan kita. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau pikiran kita memikirkan hal tersebut, bisa terhindar dari nafsu yang liar atau tidak?
Bisa. Komunitas itu mempengaruhi atau tidak? Bisa. Sangat Bisa. Sangat mempengaruhi. Bagaimana kalau kita dikatakan, wah sok suci. lebih baik sok suci Pak daripada Sok berdosa. Tapi kadang-kadang kita kumpul di komunitas itu kita nggak bisa hindari. Iya. Pria ngomong wanita, wanita bicara masalah pria. Sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan pembicaraan itu sebenarnya? mungkin salah satunya yang dari pertanyaan Bu Yuli tadi yang tips dan caranya itu yang mungkin bisa dengan seperti Mas Julius ini ya, dengan caranya yang terbuka, entah itu dengan kita ungkapkan dengan pasangan atau kita dengan komunitas itu kembali. Jadi dengan itu kita kayak mengeluarkan sampah kita yang di dalam dan kemudian dibantu, dikuatkan atau diingatkan oleh pasangan atau komunitas kita itu. Dan mungkin juga dengan begitu kan kita mengeluarkan yang di dalam itu juga bisa dibantu oleh komunitas kita atau pasangan kita untuk kayak dijaga gitu. Jadi supaya bisa dipantau apa dilihat gimana agar tidak semakin melangkah lebih jauh. Jadi komunitas yang benar itu sangat menentukan. Sangat betul. Penting. Ada orang yang terbuka, tapi komunitasnya tidak benar. Susah. Akhirnya membawa orang ini semakin terjerumus. Sudah terbuka, tapi karena komunitasnya tidak benar. Atau mungkin juga terlalu cuek ya, tidak ada. Ada yang komunitasnya terlalu cuek sehingga tidak menjagai satu sama lain. Pilihlah komunitas yang benar. Iya. Memang kalau case kayak yang Bu Hari cerita tadi memang banyaknya kasus perselingkuhan hari-hari ini karena situasi dan kondisi yang ada. Saya rasa sih tips yang Pak Ari katakan itu tepat. Tapi masalahnya itu kan ketika kita berjuang sendiri ya. Tapi sulit juga, maksudnya sulit juga untuk keluar, karena ketika kita pikirkan atau kerjakan sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau misalnya soal kita mau berhenti dari narkoba atau apa, itu sesuatu yang mudah untuk diceritakan. Tapi untuk cerita sesuatu hal yang berkaitan dengan yang berzinahan itu bukan hal yang mudah untuk kita akui, karena itu buat kita sangat malu gitu. Nah, kalau saya bilang mungkin di komunitas kita belum tentu bisa percaya semua komunitas kita, terlepas komunitas kita orang benar. Kita nggak tahu apakah mereka bisa menjaga Rahasia. privasi kita. Nah, kalau saya bilang lebih tepat adalah ya pasangan. Lebih tepat adalah pasangan. Terlepas pasangan kita nggak suka, terlepas kita harus malu dengan pasangan kita. Yang kita harus pikirkan, kembali ke yang Pak Ari tadi bilang itu, yaitu berpikir bahwa untuk menang dan berdamai dengan diri sendiri itu penting. Dengan kita terbuka sama pasangan kita. Karena masalahnya adalah kalau kita nggak terbuka sama pasangan kita, itu yang membuat akhirnya perselingkuhan itu terjadi. Iya. Gitu. Dan juga ini peran dari Bapak Rohani, Betul. pemimpin rohani yang mengcover kita. Kalau Bapak Rohani, pemimpin rohani itu jelas orang yang bisa kita percayai. Iya. Ya, takutnya kalau kita sudah terbuka ternyata orang yang kita percaya itu ternyata ember. Iya. Itu tidak menjadi sembuh, tapi tambah bisa terpuruk. Betul. Nah, pilihlah orang yang tepat untuk sharing. Dan semakin kita bisa terbuka dengan pemimpin rohani, maka pemimpin rohani juga meng-cover kita, mengarahkan kita kepada pikiran-pikiran yang benar. Nah, hari-hari ini memang dibutuhkan bapak-bapak rohani di mana-mana. Amin. Untuk kita terhindar dari dosa perzinahan ini, dosa yang tidak kelihatan sama sekali. Iya. Yang tahu hanya dirinya sendiri sama Tuhan. Artinya gini ya Pak ya, kalau kita mau berobat, ya jujur katakan keluhan semuanya. Iya. Iya. Supaya sembuh. Supaya Iya. bisa dideteksi. Karena kan kalau untuk hal yang lain, kita keluarkan semua keluhan kita. Tapi untuk berobat yang satu ini Pak, Ini.
Ini sesuatu hal yang nggak tabu sebenarnya untuk kita ceritakan kalau kita mau sembuh. Ya, yang penting itu sembuh. Ya, Ada juga orang yang cerita karena dia sudah kehidupannya dulu kelam, tapi itu bukan untuk sembuh, tapi bangga. Malah bangga kan. masa lalu. Nah, Rasul Paulus kan apa yang dulu kebanggaan itu aku anggap sampah, dianggap tidak ada semuanya. Jadi kayak sampah itu ya sudah ini wajibnya dibuang. Dengan sadar ini harusnya dibuang. Sampah itu bukan dibawa-bawa. Nah, Rasul Paulus entah itu yang kebanggaan masa lalu penganiayaan jemaat atau dia mungkin enggak tahu masa lalunya, itu yang dulunya kebanggaan ini tuh kebanggaan loh Rasul Paulus itu. Nah, betul. ini dosa. Kita harus menganggapnya itu sampah. Yang ini seharusnya harus kita buang. Kalau kali kita sadar ini harusnya saya buang, maka dia akan mencari orang yang tepat untuk sharing, untuk menguatkan dia untuk keluar dari situ. Jangan sampai salah orang itu. Ya, kalau salah orang ini akan semakin dalam. Semakin terpuruk, terjerumus. Orang yang terluka curhat ke orang yang terluka. Ya sama Orang sakit hati jadi ya, orang terluka ya ini kan Insan sakit dia mau mengeluarkan sampah. Ternyata dia pergi ke tempat sampah. Apa yang terjadi? Sampahnya semakin banyak. Saling mengisi berarti Pak. Iya, saling mengisi sampah. Sampah itu harus dibuang. Gini Pak Ari, saya ada satu pertanyaan yang tadi dari Pak Ari berkata, mungkin juga ada orang-orang juga yang mempunyai pemikiran seperti ini, bahwa kalau hari-hari ini kita perlu didampingi atau kita memerlukan seorang bapak rohani atau kakak rohani. Nah, mungkin dari orang-orang di luar bisa bertanya, bagaimana kita bisa perlu kakak-kakak rohani atau bapak-bapak rohani atau ibu-ibu rohani misalnya, di mana para yang kita anggap sebagai mentor kita itu ada yang dosa atau jatuh di hal yang sama ini, Pak. Nah, kalau misalkan pemimpin rohaninya juga jatuh di dalam dosa yang sama, pemimpin rohani pun itu masih membutuhkan bapak juga. Berarti dalam arti gini ya Pak ya, kalau dia jatuh dia sudah selesai belum dengan itu? Iya. Kalau belum selesai itu yang bahaya mungkin Pak Charles. Ya, yang dikatakan Pak Charles, sampama ini bapak rohaninya masih berjuang di situ. Ya, kalau bisa cari yang bapak rohani yang Menang. sudah clear. Kalau tidak ini sampah ketemu dengan sampah. Kita tahu, jadi kita tahu kualifikasi bapak rohani kita bagaimana. Jadi nanti yang saya khawatirkan itu dengan adanya para bapak atau kakak-kakak rohani itu yang jatuh di dalam hal sama, akhirnya orang tersebut berpikiran bahwa sudah sama aja cari kakak rohani, bapak rohani sama aja juga dengan saya. Jadi akhirnya semakin tertutup Pak dia. Tidak ada standar. Betul, jadi akhirnya dia semakin tertutup, tidak bisa terbuka lagi. Atau semakin kayak wah nggak apa-apa ternyata mendapat pembenaran. dukungan, betul. Mendapat Mendapat dukungan. dukungan, betul. Nah, makanya di sini semua orang nanti diharapkan bisa menghandle jadi bapak-bapak rohani. Jadi harusnya kita dari kita dulu itu merdeka dulu. Nah, setelah kita merdeka, baru kita bisa membapai yang lain. Ya, semua yang di Alkitab itu semuanya merdeka semua. Ketika merdeka dari dosa ini, dosa perzinahan ini, maka kita bisa mengcover orang-orang yang punya masalah yang sama seperti itu. Nah, tentang perzinahan ini memang nggak gampang keluar dari sini. Dulu ada dari teman-teman ada bapak rohani saya itu bilang begini,
Ini dosa sate. Dosa sate. Kok dosa sate? Enak. Tapi bisa mematikan. Nah, orang yang melakukan perzinahan itu dia merasa tubuhnya, dagingnya enak. Tapi tidak sadar bahwa dia itu seperti lembu yang masuk kepada pembantaian. Jadi kalau orang berzina, dia tidak hanya berdosa terhadap Tuhan, tapi berdosa terhadap dirinya sendiri. Dan firman Tuhan katakan bahwa malunya itu tidak akan bisa terhapuskan. Karena yang tahu dirinya. Nah, terhadap dosa-dosa seperti ini, efeknya panjangnya seperti itu. Contoh seperti itu. Contoh Daud. Kalau saya berbicara masalah Daud, apa yang ada di dalam pikiran Mas Yulius? Selain Daud itu raja. Pernah jatuh dalam dosa berzina. Padahal sudah bertobat, sampai hari ini tetap dibicarakan orang. Jangan sampai kita jatuh di situ. Mulailah dari mana? Pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ini bahasan yang memang pas begitu ya buat para laki-laki. Wah. Bukan pas Ibu. Meskipun apa? Bukan pas. Sebenarnya sulit untuk kita jujur. Iya. Sebenarnya hal yang sulit. Sebenarnya ya. Perlu dilanjut dengan komunitas-komunitas tertutup begitu ya. Jadi bisa keluar semuanya. Meskipun hal ini tidak hanya melanda laki-laki sebenarnya. Karena semakin kesini juga perempuan pun juga, saya yakin mungkin di antara sahabat Kristus juga pernah berjuang dengan hal ini. Bagaimana kita perempuan ini kita berjuang dengan keinginan untuk tidak berzina dari pasangan kita. Nah, saya pikir Tuhan jauh lebih tahu keadaan kita dan Dia Allah yang setia dengan perbuatan tangannya. Terima kasih buat sedikit curhatan tadi ya dari teman-teman di sini. Mungkin mewakili sahabat Kristus yang sedang menyaksikan, atau mungkin sahabat Kristus ada hal-hal yang perlu di-sharingkan, boleh berkirim pesan via WA atau SMS di nomor 0821 4065 4447. Mari kita bersama-sama berjuang mengalahkan keinginan dosa untuk berzina ini, karena hari-hari ini makin jahat. Dan seperti tadi kita sudah sharing bersama bagaimana tipsnya, kuasai pikiran kita, taklukkan, mari pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Miliki komunitas yang sehat, belajar terbuka dengan pasanganmu. Apa yang menjadi kelemahanmu, diskusikan dengan pasangan hidupmu. Sebab dia orang yang Tuhan tempatkan untuk ada selalu bersama-sama dengan kita, menerima segala kelebihan bahkan kekurangan kita. Miliki hati yang terbuka dengan pasangan. Akui dengan jujur segala kelemahan dan percayalah Tuhan yang memampukan kita untuk melewati setiap tantangan dalam hidup ini. Mari datang kepada Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan.
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau memberkati melalui kebenaran yang kami renungkan. Dan biarlah kami hidup benar di hadapan-Mu, pikiran kami suci, pikiran kami yang ada di dalam pikiran kami yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, itu yang ada di dalam pikiran kami. Kami tidak bisa menghindar dari apa yang ada di depan mata kami. Kami tidak bisa menghindar dengan lingkungan kami. Tetapi satu hal, firman-Mu yang menjagai kami. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, ketika kami sendiri Tuhan, Engkau-lah yang menguatkan kami. Ketika kami bersama dengan komunitas, maka Engkau berikan komunitas yang benar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk Bapak-Bapak rohani Tuhan semuanya, biarlah mereka bisa menjadi teladan, merdeka dari masalah perzinahan ini, merdeka dari segala nafsu-nafsu yang menyesatkan, sehingga dapat membimbing anak-anak rohaninya, sehingga dapat menuntun kepada mereka semuanya yang masih terjebak di dalam masalah ini, sehingga semuanya boleh lepas dari permasalahan ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, biarlah mereka semuanya dapat mengungkapkan rasa kasih yang seperti yang Tuhan ingini. Dan sehingga keluarga kami ada keharmonisan, ada cinta, ada kasih mesra di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani minggu depan dengan tema tentang perceraian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.